Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Amin. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikian nats pembimbing kita. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena hidupku dalam kasih mesra. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. kami sering berbicara tentang hukum-hukum-Mu yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Baharuilah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya ia menuntut dan bukan untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia sejauh timur dari barat. Dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepadanya. Terima
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman. Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, sambutlah kerinduan hati kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan kehendak firman. Beri kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya kami bisa memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bersabda ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 9 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-21, yang beginilah firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Ya. Tema bulanan GPI Papua, persaudaraan yang rukun, dan tema mingguannya berkat kehidupan atas kerukunan. Ya. Dan saya beri satu judul atau tema sederhana pemberitaan firman ini, kasih fondasi utama hidup rukun, syarat strategis memperoleh berkat kehidupan dari Allah. Banyak orang mudah berbicara tentang kasih, tetapi dalam kenyataannya mempraktekkan kasih yang ideal sesuai dengan kehendak Allah bukan hal yang mudah. Seseorang sebagai orang percaya wajib melakukan kasih dengan meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Kasih yang ideal adalah kasih yang bisa menyangkal diri. Kasih yang penuh pengorbanan. Kasih yang dilakukan apa adanya, bukan karena ada apanya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerapkan kasih yang berpola atau meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus? Kasih yang benar-benar bisa menyangkal diri dan penuh pengorbanan. Mari kita belajar dari teks firman bacaan kita tadi, Roma pasal 12
ayat 9 sampai 21. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, isu utama dari teks firman ini adalah kehidupan dalam kasih. Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, bilang dalam judul perikop ini nasihat untuk hidup dalam kasih. Mengapa Paulus merasa perlu memberi nasihat kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya di kota Roma supaya mereka hidup di dalam kasih? Apakah ada persoalan? Apakah sebagai bapa rohani Paulus merasa bahwa ada yang janggal, ada yang tidak beres dalam tatanan kehidupan spiritual orang-orang percaya? Kalau kita lihat pasal 12 pertama ini, Paulus memberi nasihat tentang persembahan hidup yang benar adalah hidup yang benar-benar bertitik tolak dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan titik tolak kehendak Allah yang Paulus maksudkan kemudian dilanjutkan sebagai nasihat kepada orang-orang Kristen di Roma dalam ayat 9 sampai 21 bacaan kita ialah hidup dalam kasih. Kasih yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kasih yang bukan hanya kata-kata, tetapi mesti ada tindakan nyata. Bukan verbal, tapi the real action. Ya. Jadi bukan hanya ucap, tetapi harus lakukan sebagai prinsip dasar kehidupan orang-orang percaya. Karena itu ada beberapa hal yang bisa kita maknai dari teks firman ini sebagai nasihat Paulus pertama-tama dalam konteks ini kepada orang Kristen di Roma, dan juga bisa ada benang merahnya bagi kita orang-orang Kristen di masa kini. Pertama, kasih yang tidak pura-pura atau mengasihi orang sesama jangan pura-pura. Paulus melihat bahwa ternyata ada praktik kasih orang Kristen di Roma yang hanya dilakukan karena ada pertalian darah. Kasih yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Roma adalah kasih yang dilakukan karena orang itu mengasihinya. Jadi sebagai tanggapan, ia patut mengasihi mereka yang mengasihi dia. Atau dengan kata lain, kalau you tidak kasih saya atau mengasihi saya tidak mengasihi you. Atau karena saya tidak mengasihimu, maka sesama itu tidak mengasihi saya. Ini yang menurut Paulus persepsi kasih yang keliru. Paulus ingin memberi teladan bahwa Yesus atau Allah dalam Yesus mengasihi dunia ini apa adanya, universal, umum, menembusi ruang dan waktu. Tidak ada pada batas-batas struktur sosial, karena hubungan darah daging, karena emosional pertemanan, karena saling kenal. Seperti hari ini, untuk pertama kalinya saya lihat Bapak Arnold duduk di depan ini. Karena ada Bapak Kepala RRI yang baru. Ini tetangga di Bere-Bere ya. Selamat datang Pak 01 RRI Fak-Fak dan Ibu. Sekaligus ini kita pun anggota jemaat yang baru. Bapak Hani kah kalau tidak salah ya? Bapak Yani kah Hani? Yani. Ya Pak. Saya sudah nama di Facebook karena anak-anak di Bere-Bere komen Pak Arnold punya Facebook. Ya seperti. Jadi ini, tapi bukan karena pertalian emosional anak-anak kompleks. Ketemu bilang akom toh, seperti itu. Ya nanti Bapak Yani dengan Ibu nanti di sektor mana itu nanti diatur. Bukan eklesia ya, karena Bapak Arnold di eklesia. Itu intermezzo. Paulus ingin kasih itu adalah kasih yang tulus. Jangan pura-pura. Kasih yang bukan karena dilakukan dengan ada agenda lain di belakang. Beta buat ini supaya dia bisa buat ini for beta.
Tidak. Kasih yang apa adanya, bukan ada apanya. Ada U di balik B, ada udang di balik batu. Seperti kasih yang asli, kasih yang murni, seperti yang Allah lakukan di dalam Yesus kepada kita. Menyambut kita manusia apa adanya, tidak mempersoalkan background hidup kita yang penuh dosa dan kelemahan. Tetapi bisa bersedia mentahirkan kita, mensucikan kita supaya layak ditempatkan pada posisi sebagai ciptaan yang berharga di mata Allah. Kedua, bagi Paulus, kasih itu menjadi spirit utama dalam melayani Tuhan. Orang yang terpanggil melayani Tuhan tidak pilih-pilih tempat, tidak pilih-pilih posisi, tidak pilih-pilih jabatan. Orang yang memberi diri kepada Tuhan karena dilandasi dengan sikap kasih yang meneladani apa yang dilakukan Yesus, apapun fungsi dan peran yang dipercayakan Tuhan, ia lakukan. Karena berlandaskan kasih. Kita ingat masa hidup Yesus, walaupun hanya kurang lebih 3 tahun, Yesus berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain. Yesus melakukan tanda-tanda kasih Allah itu tanpa membedakan. Kepada siapa harus dia lakukan, kepada itulah dia lakukan sebagai amanah dari Sang Bapa yang tidak bisa ia elakkan. Termasuk harus mengorbankan dirinya demi keselamatan yang bersifat universal atau umum. Bukan cuma orang Yahudi atau cuma keturunan Abraham, tapi semua orang yang karena percaya kepada Allah di dalam Yesus berhak menerima keselamatan itu. Itulah sifat kasih Allah yang sangat menjadi universal. Yang paling penting, kasih sebagai landasan dan spirit semangat utama melayani itu akan membuat kita bisa menerima hal-hal yang tidak mudah saat kita melayani. Ada risiko, ada penyangkalan diri, ada pengorbanan yang luar biasa. Lihat mereka yang memberi diri melayani, jika karena kondisi tertentu harus meninggalkan kesibukan pribadi, kepentingan-kepentingan keluarga, dan seterusnya. Harus mengorbankan waktu-waktu dengan keluarga, ya. The quality time for family atau waktu kualitas bersama keluarga saat tertentu harus ditinggalkan karena memenuhi panggilan pelayanan. Itulah yang dirasakan oleh kita, bahkan Bapak Ibu, saat memenuhi panggilan-panggilan tugas pelayanan kita. Walaupun ada challenge, ada tantangan, walaupun ada ujian-ujian iman yang tidak mudah, kasih itu bisa menegarkan, menguatkan, mengokohkan komitmen iman pelayanan kita. Bahkan ada risiko penghinaan di situ saat melayani. Ada risiko kecurigaan, ada risiko tidak percaya, ada risiko banyak karena melayani. Bahkan risiko tidak disukai dan diancam. Tetapi itulah harga yang mesti dibayar oleh seorang pelayan, oleh seorang pekerja di kebun anggur Tuhan, oleh seorang yang kepadanya dipercayakan missio Dei atau misi Allah untuk ia jalani, lakukan sesuai dengan kepercayaan ilahi yang ada padanya. Ketiga, dengan kasih itulah bagi Paulus, orang-orang percaya akan sanggup menjadi gerbong saluran berkat Allah. Bahwa meskipun sebagai orang-orang pilihan Allah dengan fungsi peran tanggung jawab melayani di kebun anggurnya tidak mudah sebagai persekutuan orang percaya, tetapi ia harus
patut menjadi saluran berkat karena hidupnya dijamin dan diberkati oleh Tuhan. Meskipun juga kita rasakan menjadi pelayan, memenuhi tugas-tugas pelayanan adalah tugas yang tidak mudah dan tidak ringan. Tetapi lewat bacaan ini Paulus inginkan dan tegaskan bahwa pertama, jangan balas jahat dengan jahat. Lakukan yang baik. Berilah tumpangan kepada mereka yang membutuhkan. Balas itu adalah hak Tuhan. Yang mesti kita lakukan hanya berdoa dan berserah diri kepada Allah. Supaya hidup kita tetap berkenan padanya, diberkati dan bisa menjadi saluran berkat. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Sudahkah kita mempraktikkan kasih yang ideal menurut kehendak Tuhan? Kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tulus, kasih yang murni. Tentu kita berpengharapan kita mengasihi sebagai cara kita merespons, mengapresiasi, menyatakan terima kasih kepada Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Dan kasih Allah itu tidak menuntut balas. Seperti lagu kasih ibu kepada beta. Kasih ibu kepada beta tak terhingga. Tak kasih ibu kepada beta. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang. Ini pengaruh umur ini. Pengaruh hanya memberi tak harap kembali. Ini kita mesti berikan apresiasi untuk ibu-ibu. Coba kalau saya ada ibu-ibu, bapak setengah mati. Untuk baik tidak satu mati. Kalau satu mati berarti sudah selesai. Ibu pi Jogja saja, bapak kepanasan nih. Padahal bapak ada pi puji, mama ada pi puji Tuhanmu. Seperti itu. Kalau beta sudah biasa tuh jadi begitu. Ya. Bapak Ibu, kasih Allah itu, pencipta syair lagu ini memang terinspirasi dari kasih Allah. Siapa yang tuntut atau berani tuntut kasih ibu kepadanya? Kita tidak mampu membalas kasih seorang ibu. Itu proporsional apa adanya. Tapi sikap profesional kita ialah menghargai ibu yang memberi kasih tanpa ada tuntutan balasan apapun. Dan itu menjadi role model atau menjadi pola, menjadi teladan. Selain Kristus tetapi ada figur penting strategis di sekitar kita. Karena kadang-kala kita berasumsi begini, Kristus itu kan transenden, jauh di sana, tidak kelihatan. Karena itu pencipta lagu ini bilang kalau gitu kasih ibu saja sebagai teladan role model. Supaya kalau kita mengeluh Kristus pun teladan itu karena Kristusnya terlalu jauh, tidak kelihatan. Ini ada ibumu sebagai teladan yang tidak beda jauh dengan apa yang dipraktikkan Allah di dalam Kristus. Yang mengasihi kita, sebutnya istilah kasih agape, tanpa tuntut balas kepada kita. Hari ini kita akan melepaskan Penatua Shirley Sohoka. Shirley Pati dulu baru Sohoka ya. Jadi ini Bapak Yani dan Ibu datang langsung ipar kompleks lepas tugas ini. Ya. Tugas pelayan khusus Ibu C hanya karena periodisasi di GPI Papua 5 tahun. Maka akan berakhir. Tapi amanah pelayanan bagi ibu dan keluarga itu tetap berjalan. Ya, memang kurang lebih 10 tahun belakangan ini ya menjadi pelayan. Tetapi yakinlah
walaupun tidak dalam jabatan khusus seperti teman-teman yang lalu yang lebih dulu dilepaskan jabatannya, tetapi karya-karya pelayanan Bapak Ibu tetap punya manfaat dalam bentuk sekecil apapun. Peran Bapak Ibu tetap kita butuhkan dalam persekutuan bersama di jemaat ini. Hanya karena periode saja sesuai aturan gereja, regulasi gereja GPI Papua, Bapak Ibu harus berakhir. Tetapi panggilan, amanah, pelayanan itu tetap akan terus berlanjut dalam hidup, kerja, dan pelayanan kita. Meskipun lepas tugas pelayanan khusus, karena kasihnya kepada Ibu C dan keluarga yang sudah melayani selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Dan akan selanjutnya peran-peran yang Tuhan karuniakan melalui jemaat ini. Tetapi karena kasihnya juga, tali persekutuan kita tidak akan pernah terputus karena pelayan khusus itu berakhir. Bahkan akan lebih dikuatkan karena mengasihi kita adalah mengasihi yang berpola pada kasih Kristus, berpola pada kasih Ibu yang tidak pernah menuntut balas, sehingga kita layak untuk menjalani missio Dei atau misi Allah, diberkati untuk terus menjadi saluran berkat Allah. Amin. Jemaat kita akan masuk pada proses pelepasan majelis jemaat yang lama. Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua nomor 1492/12 tentang pemberhentian penatua dan diaken masa bakti 2017-2022. Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, terhitung sejak tanggal penabisan penatua dan diaken jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak masa bakti 2022-2027, memberhentikan dengan hormat dari jabatan gerejawi para penatua dan diaken jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak masa bakti 2017-2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas karya baktinya bagi pelayanan gereja Tuhan selama mengemban tugas dalam jabatan penatua dan diaken GPI Papua. Kedua, khusus bagi mereka yang menduduki jabatan struktural Badan Pekerja Sinode dan Badan Pekerja Klasis yang tidak terpilih lagi, tetap menjalankan tugas fungsionalnya sebagai pelayan khusus, penatua dan diaken sampai selesai masa jabatan struktural dan akan diberhentikan tersendiri dengan surat keputusan Badan Pekerja Sinode GPI Papua. Ketiga, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau ulang jika dipandang perlu. Ditetapkan di Fakfak pada tanggal 13 Mei 2022, Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua Ketua Pendeta Ishak SD Iwong SAG, Sekretaris Pendeta Dr. R. Helwelderi MSI. Lampiran surat keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua nomor 1492/12/MJ tentang pemberhentian penatua dan diaken masa bakti 2017-2022. Nama Penatua Serly Pati. Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua Ketua Pendeta Ishak SD Iwong SAG, Sekretaris Pendeta Dr. R. Helwelderi MSI. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudari kita ini telah memangku tugas penatua selama periode 2017-2022. Melalui masa-masa itu, Kristus Kepala Gereja sendiri yang telah melengkapi saudara kita ini sebagai alat dalam tangannya. Sekarang saatnya saudara diutus kembali ke tengah-tengah umatnya untuk berperan sebagai abdi setianya. Lanjutkan tugas pelayananmu yang pernah saudara terima darinya.
sesuai pilihan jemaat. Sambutlah dia yang pernah melayani saudara-saudara selama ini sebagai penata. Semoga kehadirannya kembali ke tengah-tengah jemaat dapat menjadi Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk sama-sama mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan ikrar iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dharma, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita merendah diri dan bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang setia berkarya dalam hidup kami, dampingi kami pribadi, keluarga, persekutuan, jalani hidup seturut kasih dan kehendak-Mu. Meskipun kami akui hidup kami ini penuh dengan tantangan dan ujian-ujian iman, tetapi bersama Tuhan kami dapat menjalaninya hingga hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan kesempatan bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan dalam ibadah minggu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Bahkan di dalamnya oleh perkenan Tuhan, kami telah mengakhiri tanggung jawab sebagai pelayan khusus dalam jabatan penatua teman sepelayanan kami, hamba-Mu Ibu Sherly Pati Sohoka, yang telah menuntaskan karya-karya pelayanannya sesuai anugerah kepercayaan ilahi kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Tuhan sajalah yang menyempurnakan karya-karya pelayanan hamba-Mu selama ini, sehingga menjadi berkat bagi setiap mereka yang dilayani dalam tanggung jawab pelayanannya, tetapi juga menjadi berkat bagi keluarganya dari waktu ke waktu. Meskipun tidak lagi dalam jabatan pelayan khusus, Tuhan kami yakini akan terus berdayakan hamba-Mu ini, teman pelayan kami ini, untuk tugas-tugas peran yang lainnya sesuai anugerah kepercayaan ilahi padanya. Berkati keluarga besar Sohoka Pati yang kurang lebih 10 tahun belakangan ini memberi dukungan penuh untuk tugas-tugas hamba-Mu, teman pelayan kami ini. Hidup keluarga milik Tuhan ini tetap dijamin dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga datang dan selalu mendoakan mereka yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat kami. Pemerintah bangsa dan negara kami di pusat sampai ke Provinsi Papua Barat, juga Kabupaten Fakfak dan semua distrik, juga kampung-kampung. Berkatilah para pelayan pemimpin kami supaya mereka bisa melayani rakyat dengan adil dan merata. Ada dampak-dampak positif peningkatan kesejahteraan warga masyarakat melalui sentuhan pelayanan dan pembangunan warga masyarakat. Khusus pemerintah Kabupaten Fakfak juga Provinsi Papua Barat, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu. Para pemimpin kami dan keluarga senantiasa diberkati, menjamin keamanan ketertiban masyarakat dengan dukungan Polri dan TNI, juga semua lapisan warga masyarakat dan pemerintah daerah, supaya dengan jaminan suasana kondusif itulah kami jalani interaksi sosial kami tanpa ada masalah apapun. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Terima kasih, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami kaum muslim dan muslimah yang merayakan hari raya kurban atau Idul Adha tahun ini. Kiranya spirit pengorbanan itu juga terus menginspirasi kami, bukan saja sebagai kaum muslim muslimah, tetapi seluruh lapisan warga masyarakat untuk saling menopang, saling mendukung dalam menjamin kehidupan bersama sebagai satu warga ciptaan Allah yang menjalani kehidupan di alam semesta di dunia ciptaan Tuhan ini. Terima kasih, sukacita iman saudara-saudara kami ini terus disempurnakan dan diberkati dalam kehidupan iman mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khusus gereja Protestan Indonesia di tanah Papua dan semua gereja saudara di tanah ini. Semua tugas-tugas pelayanan yang ada Tuhan berkati. Terima kasih, pakai para hamba-hambamu pimpinan kami di lingkup sinode GPI Papua maupun di lingkup klasis-klasis khusus, klasis GPI Papua Fakfak. Kebijakan pelayanan yang ada, rencana-rencana, agenda secara sinodal maupun klasis kami taruh ke dalam tangan-Mu. Agenda sidang sinode GPI Papua di klasis GPI Papua Merauke pada bulan Oktober, bahkan sebelumnya agenda musyawarah pelayanan wadah kategorial bulan September di klasis Merauke. Semua itu Tuhan persiapkan, panitia, tuan dan nyonya rumah di klasis Merauke juga Tuhan berkati. Dalam dukungan pemerintah daerah, kami bergandengan tangan melakukan yang terbaik. Para pemimpin kami sinode dan klasis diberkati bersama keluarga. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Agenda sidang klasis Fakfak juga Tuhan berkati supaya tahapan-tahapannya bersama tuan dan nyonya rumah di Jemaat Karmel Adora bisa berlangsung dengan baik pada waktunya, terlaksana bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mendukung persiapan dan penyelenggaraan sidang sinode gereja saudara kami, Gereja Kristen Injili di tanah Papua yang akan berlangsung 17 sampai 28 Juli yang akan datang. Berkati kawan-kawan sekerja dari klasis GKI Fakfak yang mempersiapkan diri berangkat menuju Waropen pada tanggal 13 Juli yang akan datang. Berkati duta-duta Kristus ini dalam persiapan untuk pesta iman sinodal 5 tahunan, supaya semua berlangsung baik dalam penyertaan, pertolongan, pemberkatan Tuhan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat milik-Mu, jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak. Kami para pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, pengajar, juga mereka yang memberi diri melayani dalam fungsi-fungsi peran BPPG, lingkup jemaat, klasis maupun sinode, bahkan badan pertimbangan. Juga badan-badan pembantu yang lain, Tuhan berkati. Kami bergandengan tangan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Termasuk pengurus wadah kategorial, bahkan mereka yang memberi diri dalam fungsi sebagai para tua agama, para tata usaha, bahkan bendahara jemaat, cleaning service, sopir, pemandu lagu, organis, operator peralatan multimedia, atau fungsi peran yang lain yang tidak sempat kami sebutkan. Dalam rangkulan cinta kasih-Mu, kami saling melengkapi, bergandengan tangan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami terus diberkati dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk pelaksanaan rapat evaluasi semester pertama dengan pikiran-pikiran cemerlang sebagai ide-ide dari warga jemaat pada kunjungan tengah tahun yang kemarin. Tuhan berkati kami sebagai para pelayan khusus, bergandengan tangan dengan semua warga jemaat melakukan yang terbaik. Tugas-tugas bersama ke depan, rencana pembangunan pastori dan perluasan konsistori, juga rencana pembangunan rumah sementara bagi ketua majelis jemaat dan pengantar jemaat di tanah samping kopel jemaat ini. Tuhan beri jalan-jalan keluar terbaik untuk proses rencana besar ini, supaya semua berjalan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan siapkan berkat-berkat ilahi untuk kebutuhan ini. Apa yang mesti menjadi hak kami terima dari pemerintah daerah juga Tuhan berkati, supaya segalanya itu terlaksana, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami tetap mendoakan persoalan sosial kami, yaitu masih merebahnya wabah COVID-19 yang belum tuntas diselesaikan.
Semua saudara-saudara kami sebagai garda terdepan, tenaga-tenaga medis, Tuhan berkati urapi mereka. Tuntaskan masalah ini, kami bebas dari ancaman COVID. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mereka yang sudah memberi sumbangan wajib untuk pembangunan pastori dan perluasan konsistori, mereka yang memberi dukungan-dukungan dalam bentuk material atau dalam bentuk uang, Tuhan sambut dan berkati lipat gandakan, berkat-berkat Allah melimpah bagi kami bersama. Kerja-kerja usaha kami, Tuhan berkati, apapun bentuk talenta itu, Tuhan atur dan kami bisa memperlabakannya menjadi berkat bagi banyak orang, juga bagi sesama kami, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jamin pertumbuhan dan masa depan anak-anak kami, supaya mereka oleh perkenan Tuhan menjadi generasi yang berhasil berguna di kemudian hari. Juga jamin pertumbuhan anak-anak yang masih balita bahkan dalam kandungan sekalipun, supaya mereka juga terlahir dan menjadi besar dalam pemberkatan daripada Tuhan. Kami selalu mendoakan orang-orang tua kami lanjut usia, Opa dan Oma Taruma Sele, Bapa Wem Tala, Oma Risa Masu, Oma Yo Toisuta, Oma Echimou, Bapa Tomiyaan, Bapa Siahaya, Oma Luciana Tan, juga Oma Yo Tahalele. Semua orang tua lanjut usia tetap kuat, sehat, menikmati sukacita daripada Tuhan. Beri penyembuhan dan pemulihan ilahi bagi Mama Habibu, Rias Isoga, Ibu Teda Ubra, anak Renhat Rumatora, Bapak Mama Rumatora, juga Oma Dikto Isuta, Saudara James Muskita, Ibu Tuti Watimuri, Oma Niwar, Bapak Ayal, dan Oma Willy Tuanahu. Oleh biru-biru darah Yesus, orang-orang tua saudara kami ini disembuhkan total, dipulihkan dengan pertolongan pemberkatan Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Julius Rahayan, yang Bapak Y Rahayan yang menikmati pertambahan setahun usia pada tanggal 12 Juli, bahkan semua saudara kami yang lain. Dan khusus hari ini Saudari Yuli Nawati Fuad, kiranya di usia baru, saudara, Bapak, Ibu, kekasih kami ini terus diberkati dari waktu ke waktu. Nama Tuhan secara pribadi, keluarga, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sambutlah semua pemberian kami, termasuk pemberian persembahan persepuluhan. Semoga tingkap-tingkap langit Tuhan buka dan curahkan berkat surgawi melimpah ruah bagi kami bersama. Kami juga menyambut hamba-Mu, Bapak Yani dan keluarga yang Tuhan amanatkan tugas mulia besar di Kabupaten Fakfak sebagai Kepala RRI Fakfak. Kiranya kehadiran hamba-Mu dan keluarga pada tanggung jawab mulia besar di masyarakat, bahkan di tengah persekutuan jemaat kami, menjadi saluran berkat karena mereka senantiasa diberkati dan dijamin ditolong oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, pegang tangan kami berjalan di usbu kerja yang baru. Karena kami yakin bersama Tuhan segalanya menjadi baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Selalu berkati hamba-hamba-Mu, teman sepelayanan kami yang melayani pada pertukaran pelayan kali ini. Baik yang melayani di Jemaat Ebenezer Fakfak, Ibu Ivon Salakori, Ibu Pendeta Ivon Salakori, Bapak Pendeta Hintermas sore nanti. Juga Ibu Yohan Basari di Jemaat Immanuel Werba, dan Bapak Pendeta Roni Rap-Rap yang melayani di Jemaat Pen Pentip Kukendak. Tuhan berkati dan terus jadikan kami alat kecil dalam tangan-Mu, diberkati menjadi saluran berkat bagi umat-Mu, bagi sesama, bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mohon ampun atas salah dan dosa kami. Tuhan terima dan jawab doa ini seturut kehendak-Mu, karena kami berdoa dan menyatukannya dengan doa Bapa kami secara bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan jaminan berkat dari Tuhan. Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah, arahkan hati dan pandangan saudara kepada Tuhan, terimalah jaminan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.